Saya Dr. Lujain. Bayangkan tiba-tiba lengan Anda tidak merespons. Mulut Anda miring dan kata-kata tidak keluar. Anda sendirian di rumah, dan apa yang Anda rasakan bukan sekadar pusing biasa, melainkan stroke. Setiap detik berharga, karena otak Anda perlahan-lahan mati. Tapi ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan dalam 10 detik pertama yang dapat menentukan perbedaan antara bertahan hidup atau menderita dampak seumur hidup. Hari ini, saya akan mengungkap apa yang harus dilakukan pada saat kritis itu untuk menyelamatkan nyawa Anda. Saya telah bekerja selama lebih dari 40 tahun dengan pasien yang memiliki masalah kardiovaskular dan neurologis. Saya telah melihat yang terburuk, tetapi juga melihat bagaimana pengetahuan sederhana bisa menyelamatkan nyawa. Dan ini bukan hanya dari sudut pandang dokter. Saya sendiri pernah mengalami kejadian serupa. Suatu malam, gejala muncul tanpa peringatan. Saya sendirian dan merasakan ketakutan terdalam yang bisa dirasakan manusia. Kemungkinan meninggal tanpa ada yang bisa membantu. Saya ingin Anda memahami satu hal dari awal. Stroke tidak memberi peringatan. Tidak peduli seberapa sehat Anda merasa, berolahraga, atau menjalani hidup normal. Itu bisa terjadi kapan saja. Dan jika tidak bertindak, itu bisa merenggut nyawa Anda dalam waktu kurang dari 10 menit. Tapi saya juga ingin menyampaikan harapan. Ada tindakan segera yang bisa Anda lakukan, bahkan jika sendirian, yang meningkatkan peluang Anda untuk bertahan dan meminimalkan kerusakan otak. Inilah yang perlu Anda ingat. Anda harus belajar mengenali tanda-tanda stroke dan bertindak seketika. Tidak ada waktu untuk menunggu. Ingat 3 kata sederhana yang mudah dihafal dan bisa menyelamatkan nyawa Anda. Wajah, lengan, bicara. Pertama, wajah. Lihat ke cermin atau sentuh wajah Anda. Jika satu sisi terasa turun, mati rasa, atau senyum Anda tampak miring, itu tanda pertama. Hana 2. Lengan. Coba angkat kedua lengan bersamaan. Jika satu lengan tidak terangkat, lemas, atau tidak merespons, itu tanda kedua. Ketiga, bicara. Ucapkan kalimat sederhana seperti nama Anda atau kalimat pendek. Jika Anda gagap, suara Anda terdengar terseret, atau tidak bisa berbicara dengan jelas, itu tanda ketiga. Dengan salah satu tanda ini, sekecil apapun, Anda harus bertindak segera, karena setiap menit tanpa oksigen membunuh jutaan neuron. Perbedaan antara hidup atau lumpuh bisa terletak pada mengenali wajah, lengan, dan bicara tepat waktu. Sekarang, apa yang bisa Anda lakukan jika sendirian? Pertama, jangan panik. Kedengarannya mustahil, tapi Anda perlu tenang. Saya tahu ketakutan bisa melumpuhkan, tapi inilah penyelamat pertama Anda. Kendalikan pernapasan. Tarik napas dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut seperti meniup lilin perlahan. Lakukan 3 kali. Ini tidak hanya menenangkan kecemasan, tapi juga mengoksigenasi otak Anda pada saat kritis. Kedua, hitung waktu secara mental. Stroke berkembang cepat, dan Anda perlu mengukur setiap detik. Lihat jam, ponsel, apapun yang memungkinkan Anda tahu waktu pasti gejala dimulai. Detail ini bisa menyelamatkan Anda jika sampai ke rumah sakit, karena dokter akan menentukan perawatan berdasarkan waktu yang telah berlalu. Ketiga, gunakan suara Anda, meski tidak ada orang di sekitar. Ucapkan kalimat sederhana dengan lantang. Saya sedang stroke. Saya butuh bantuan. Mungkin terdengar aneh saat sendirian, tapi latihan ini memaksa otak Anda bekerja. Dan meski sulit, bisa mencegah kemampuan bicara Anda mati total. Saya telah melihat pasien yang, berkat latihan ini, mempertahankan sebagian kemampuan komunikasi hingga mendapat bantuan. Tapi mengenali tanda saja tidak cukup. Ada tindakan fisik yang bisa Anda lakukan dengan tubuh Anda untuk meningkatkan peluang bertahan. Teknik pertama adalah batuk paksa terkendali. Mungkin Anda bertanya, apa hubungan batuk dengan stroke? Banyak. Saat Anda batuk kuat, jantung Anda berdetak lebih keras, meningkatkan tekanan di dalam dada yang bisa membantu menjaga aliran darah ke otak pada detik-detik kritis pertama. Caranya, tarik napas dalam, tahan,
Batuk kuat seperti ingin mengeluarkan sesuatu yang tersangkut, dan ulangi setiap 2 detik selama 1 menit. Ini sederhana, tapi saya telah melihat bagaimana ini membuat pasien tetap sadar hingga bisa meminta bantuan. Teknik kedua adalah stimulasi titik EU, titik akupresur antara ibu jari dan telunjuk. Tekan kuat hingga terasa sakit, bergantian di kedua tangan. Mengapa ini berhasil? Tekanan ini merangsang sirkulasi dan mengirim sinyal ke sistem saraf yang bisa membantu menjaga kesadaran. Sekarang, saya ingin bertanya, pernahkah Anda merasakan kesemutan di wajah, kelemahan di lengan, atau kesulitan bicara, tapi mengabaikannya karena mengira itu bukan apa-apa? Ceritakan di kolom komentar, karena pengalaman Anda bisa membantu orang lain mengenali gejala tepat waktu. Berbagi cerita Anda tidak hanya memperkaya komunitas ini, tapi juga bisa menyelamatkan nyawa. Jangan remehkan apa yang baru saja saya ajarkan. Mungkin terdengar sederhana, tapi ingat, setiap detik tanpa oksigen membunuh jutaan neuron. Apa yang Anda lakukan dalam 10 detik pertama sangat menentukan. Teknik ketiga adalah posisi pelindung otak. Saat gejala muncul, cari permukaan aman, tempat tidur, sofa, atau lantai jika perlu. Berbaringlah miring, sebaiknya di sisi kiri dengan kepala sedikit terangkat. Mengapa? Posisi ini mengurangi tekanan intrakranial, meningkatkan aliran darah ke otak, dan mengurangi risiko aspirasi jika Anda kehilangan kesadaran. Ini mungkin detail kecil, tapi saya telah melihat pasien yang, berkat posisi ini, menghindari komplikasi fatal sambil menunggu bantuan. Saya ingin Anda memahami ini, mengenali stroke dan duduk menunggu tidak cukup. Setiap tindakan dalam detik-detik kritis itu seperti membangun penghalang terhadap kerusakan, dan semakin cepat Anda bertindak, semakin besar peluang Anda untuk mempertahankan gerakan, bicara, dan hidup Anda. Saya ingin menceritakan kisah seseorang yang menerapkan ini dan selamat. Beberapa tahun lalu, saya merawat seorang wanita berusia 62 tahun dari Guadalajara, seorang ibu 3 anak yang aktif. Suatu malam, ia merasa gelas di tangannya jatuh. Lengannya lemah, lidahnya tidak patuh, dan ia sendirian. Ia mengingat apa yang pernah didengar di seminar pencegahan. Ia mulai batuk kuat, menekan titik di antara jarinya, dan berhasil tetap sadar. Ketika putrinya tiba 1 jam kemudian, ia bisa berbicara dengan terbata-bata, tapi masih hidup dan sadar. Di rumah sakit, stroke dikonfirmasi, tapi berkat teknik ini, dampaknya minimal. Kini ia berjalan, berbicara, dan merawat cucunya seolah tak pernah terjadi apa-apa. Kisahnya membekas pada saya karena ia berkata, "Dokter, saat itu saya memikirkan cucu-cucu saya dan tahu saya tidak boleh menyerah. Batuk dan menekan tangan adalah satu-satunya yang menyelamatkan saya." Itulah kekuatan yang ingin saya sampaikan. Meski sendirian, Anda tidak tak berdaya. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa apa yang saya ajarkan bukan teori, melainkan tindakan nyata yang menyelamatkan nyawa. Sekarang, pahami apa yang terjadi jika Anda tidak bertindak. Saya telah melihat pasien yang mengabaikan tanda-tanda, mengira mereka hanya lelah atau bisa menunggu hingga lewat. Sayangnya, banyak yang meninggal sebelum sampai ke rumah sakit. Yang lain menderita dampak parah, tidak bisa berbicara, lumpuh separuh tubuh, atau bergantung total pada keluarga. Ini bukan sekadar angka, melainkan wajah-wajah dan keluarga yang hancur. Stroke tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga martabat, kemandirian, dan masa depan orang-orang yang bergantung pada Anda. Tapi inilah kebenaran yang kuat. Anda tidak harus menjadi statistik. Jika mengenali tanda-tanda dan menerapkan teknik ini, Anda bisa menjadi bagian dari kelompok kecil yang selamat dengan kualitas hidup. Mari ulangi apa yang telah dipelajari. Batuk kuat untuk menjaga aliran darah ke otak, tekan titik IU untuk merangsang kesadaran, berbaring miring dengan kepala terangkat untuk mengurangi kerusakan otak. Ketiga tindakan ini adalah perisai darurat Anda, dan saya ingin Anda mengukirnya di pikiran dan tubuh Anda, karena di tengah krisis,
Anda tidak punya waktu untuk berpikir. Anda harus bereaksi. Bayangkan jam 2 pagi, Anda sendirian, dan tiba-tiba lengan Anda jatuh, mulut Anda miring. Jika saat itu Anda mengingat ketiga teknik ini, Anda memiliki keunggulan dibandingkan 90% orang yang panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan jangan lupa yang terpenting, waktu adalah otak. Setiap menit tanpa oksigen, otak Anda kehilangan sekitar 1,9 juta neuron. Ini perlombaan melawan waktu, dan meski tidak ada dokter di sisi Anda, teknik ini adalah garis pertahanan pertama hingga Anda mendapat perawatan. Perbedaan antara lumpuh atau tetap berjalan bersama keluarga bisa terletak pada batuk, kepalan tangan, atau cara Anda berbaring, hal-hal sederhana tapi vital. Sekarang Anda tahu ketiga teknik ini, saya ingin Anda memahami sesuatu yang lebih dalam. Pencegahan adalah senjata terbaik Anda. Jangan tunggu stroke terjadi untuk belajar bereaksi. Latih tindakan ini sekarang, bahkan saat Anda sehat. Simulasikan gerakan batuk, temukan titik EU di tangan Anda, coba berbaring miring dengan kepala terangkat. Ajarkan ini kepada pasangan, anak, atau teman Anda, karena saat Anda membutuhkannya, Anda tidak akan punya waktu untuk belajar. Anda harus bertindak. Pikirkan, lebih baik kehilangan beberapa menit untuk berlatih hari ini atau kehilangan seluruh kemandirian Anda besok karena tidak siap? Sebagai dokter, saya telah melihat perbedaan antara mereka yang sampai di rumah sakit dengan sedikit waktu tambahan berkat teknik ini dan mereka yang tidak melakukan apa-apa. Perbedaannya sangat besar. Yang pertama memiliki harapan untuk kembali berjalan, berbicara, dan tertawa bersama keluarga. Yang kedua, seringkali tidak bertahan atau terjebak dalam tubuh yang tidak lagi merespons. Bayangkan dua skenario. Pertama, seseorang mengalami stroke saat sendirian, tidak mengenali tanda-tanda, panik, dan diam, membisu menunggu lewat. Beberapa menit kemudian, ia kehilangan kesadaran, dan ketika ditemukan, sudah terlambat. Di skenario kedua, seseorang merasakan gejala yang sama, tapi mengingat ketiga teknik ini, batuk kuat, menekan tangan, dan berbaring miring. Orang itu berhasil tetap sadar, meminta bantuan, menghubungi layanan darurat, dan sampai di rumah sakit dengan waktu yang memungkinkan perawatan. Perbedaan antara keduanya bukan keberuntungan, melainkan pengetahuan dan tindakan segera. Lain kali Anda mendengar seseorang meninggal karena stroke, ingat, mereka mungkin bisa diselamatkan jika tahu apa yang harus dilakukan dalam 10 detik pertama. Dan satu peringatan penting lagi, jangan remehkan gejala ringan. Saya telah melihat pasien yang merasakan kesemutan kecil di tangan atau sedikit kesulitan bicara, lalu mengabaikannya. Beberapa hari kemudian mereka mengalami stroke besar. Tubuh Anda memberi peringatan sebelum kolaps. Tapi jika Anda tidak mendengarkan, harganya terlalu mahal. Jangan abaikan tanda-tanda itu. Sekali lagi, ulangi ketiga teknik ini agar terpatri di ingatan Anda. Batuk kuat berulang untuk menjaga aliran darah. Tekan titik EU antara ibu jari dan telunjuk untuk merangsang kesadaran. Berbaring miring dengan kepala terangkat untuk mengurangi kerusakan otak. Ini tidak rumit, tidak perlu peralatan medis, hanya tubuh, kemauan, dan ingatan Anda. Apa yang terjadi setelah bertahan dari stroke? Pertempuran tidak berhenti di situ. Banyak pasien berkata kepada saya, "Dokter, saya kira hidup saya sudah selesai." Tapi yang benar-benar mengubah nasib adalah persiapan. Karena bertahan bukan hanya soal teknik saat itu, tapi juga pencegahan. Kendalikan tekanan darah, kurangi kolesterol, atur gula darah, dan berhenti merokok. Setiap perubahan kecil dalam gaya hidup adalah batu bata tambahan untuk melindungi otak Anda. Tapi bahkan jika Anda menjalani hidup sehat, risiko tetap ada. Makanya video ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memberi kekuatan. Pengetahuan yang Anda miliki sekarang bisa menjadikan Anda pahlawan bagi diri sendiri di saat sendirian. Dan izinkan saya mengatakan sesuatu yang jarang dikatakan.
Saat Anda menyelamatkan nyawa Anda juga menyelamatkan kehidupan keluarga Anda. Karena bukan hanya Anda yang terdampak, tapi anak-anak, cucu, dan pasangan Anda yang akan menderita jika Anda lumpuh atau meninggal sebelum waktunya. Keputusan Anda untuk bertindak dalam 10 detik itu bisa mengubah nasib seluruh keluarga Anda. Saya ingin menutup dengan refleksi pribadi. Ketika saya mengalami episode itu di klinik dan merasa kata-kata saya hilang, saya ketakutan, takut tidak bisa lagi berbicara dengan anak-anak saya atau memeluk cucu-cucu saya. Tapi yang menyelamatkan saya adalah mengingat apa yang saya ajarkan kepada Anda hari ini, dan berkat itu, saya di sini berbicara dengan Anda, berbagi pengalaman seseorang yang mengalami dan selamat. Jadi, saya meminta satu hal. Jangan simpan informasi ini untuk diri sendiri. Latih, bagikan, dan ajarkan. Jadikan ini topik pembicaraan keluarga di meja makan atau pertemuan, karena Anda tidak pernah tahu siapa yang membutuhkannya. Mungkin ayah, ibu, pasangan, atau bahkan Anda sendiri. Dan sebelum saya pamit, saya ingin meminta satu hal lagi. Jika pesan ini berharga bagi Anda, ceritakan di kolom komentar apa yang paling mengesankan dari yang Anda pelajari hari ini. Itu akan membantu orang lain untuk merenung dan mempersiapkan diri. Pengetahuan adalah obat paling kuat yang ada. Saya berterima kasih karena Anda telah menemani saya hingga akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.